Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuwika Ayu Mintias, NIM 1905120409 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada OSI model. OSI adalah Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Selanjutnya ada OSI layer. Yang pertama yaitu fisikal. Kegunaannya yaitu untuk mengirim data melalui media transisi. Yang kedua ada data link, yaitu kegunaannya menambah MAC address pada paket. Untuk yang ketiga yaitu network. Kegunaannya menambahkan alamat jaringan pada paket. Yang keempat ada layer transport. Kegunaan layer transport ini yaitu untuk mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan. Untuk yang kelima yaitu ada layer session. Kegunaan layer session ini untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya jika semua data sudah terkirim. OSI yang keenam yaitu layer presentation. Kegunaan layer presentation ini untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Yang terakhir yaitu OSI layer ketujuh, yaitu ada application. Kegunaannya yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ini pembagiannya. Bisa dilihat yang dari data pertama yaitu fisikal data, ada data link. Yang kedua, untuk yang ketiga network, yang keempat transport, dan yang kelima session, dan yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Fungsinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Terus contohnya untuk di application layer yaitu ada SMTP. Untuk layer yang keenam presentation contohnya ada GPG, GIF, HTTPS, SLL, TTL. Untuk layer session yang kelima contohnya ada NetBIOS dan PPTTP. Untuk layer transport contohnya yaitu ada TCP dan UDP. Untuk layer network contohnya yaitu ada router, layer 3 switch. Untuk data link contohnya switch, dan layer yang pertama yaitu layer fisikal yaitu ada hub, NIC, dan kabel. TCP atau IP. TCP atau IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Pengertian TCP/IP tak bisa lepas dari fakta bahwa ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. TCP atau IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Nah, selanjutnya ada layer TCP atau IP. Yang pertama yaitu ada application. Kegunaannya adalah untuk refreshing data to user plus encoding and dialog control. Selanjutnya ada layer transport. Kegunaannya yaitu support communication between dispersed device across diverse network. Yang ketiga ada layer internet. Kegunaannya determine the best path for the network. Dan yang terakhir ada network access. Kegunaannya yaitu control the hardware, device, and media that make up the network. Selanjutnya yaitu ada perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Untuk OSI
Yang pertama, OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. Perbedaan yang kedua, OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP/IP merupakan protokol shift. Selanjutnya masih ada OSI. Untuk perbedaan yang ketiga, yaitu standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP atau IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Yang keempat yaitu perkembangan OSI layer tersendat yang tidak seperti TCP/IP. Yang ketiga ada perbedaannya TCP atau IP. Perbedaan yang pertama yaitu TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. Yang kedua, TCP atau IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang ketiga, TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Nah, selanjutnya itu ada persamaan OSI layer dan TCP/IP. Persamaan yang pertama, OSI layer dan TCP/IP memiliki layer atau lapisan. Dua, sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Yang ketiga, memiliki transport dan network yang sama. Yang keempat, OSI layer dan TCP atau IP sama menggunakan paket switching. Untuk yang kelima, persamaannya yaitu mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan. Selanjutnya yaitu OSI dan TCP atau IP menggunakan topologi paket switching. Terima kasih penjelasan dari saya tentang standarisasi jaringan komputer. Semoga yang saya paparkan di atas dapat bermanfaat bagi semuanya. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.